Siang Pak, saya Irin dari CNN. Berarti kan kemarin ada penambahan waktu 6 hari. Apakah ada penambahan waktu 6? Kemarin kan dibilang disebut meminta waktu penambahan 6 hari lagi sejak hari kejadian. Kan pertama Kapolda bilangnya dia minta waktu 7 hari. Kemudian ada 6 hari lagi untuk mengungkap kasus ini, diumumkan ke publik. Nah, berapa lama lagi publik harus menunggu untuk mengungkap kasus ini, Pak? Dan tadi Bapak bilang nggak ada hambatannya. Tapi kenapa butuh waktu hampir 2 minggu untuk mengungkap kasus ini, Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dari TKP ditemukan sampel, ditemukan barang bukti ini diambil, sampelnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Ya, proses inilah yang memakan waktu sehingga sambil menunggu hasilnya, maka langkah-langkah yang dilakukan penyidik tadi kan sudah kami jelaskan ya. Memeriksa 15 saksi, kemudian mengecek TKP, circle-nya, mengambil rekaman dari 20 CCTV dan lain sebagainya. Pemeriksaan ini dilaksanakan secara ilmiah, secara laboratoris, berdasarkan keahlian dari beberapa ahli yang dilibatkan dalam proses ini. Jadi itu butuh waktu ya. Jadi mohon rekan-rekan bisa memahami proses yang kami lakukan agar proses ini dapat dipertanggungjawabkan ya, karena proses penyelidikan yang kami lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus kami lakukan secara profesional dan proporsional ya. Itu rekan-rekan. Pak, tanya Pak. Ya, satu lagi dari duluan. Ya, clear. Pak, saya Abel dari Kompas TV. Pak, ini kan ada CCTV yang memperlihatkan kalau satu hari sebelum ditemukan meninggal, korban itu ada di kantor Kemenlu gitu, Pak. Ini tuh ada keterangannya nggak sih, Pak? Maksudnya dia sedang apa atau apa yang sedang dilakukan atau gimana gitu, Pak? Karena kan udah kelihatan banget ya sebelum dia meninggal, 1 hari sebelum meninggal, dia terlihat di CCTV ada di rooftop Kemenlu. Baik. Pak Kabit, izin nambahin biar sekalian yang rooftop. Oke. Soal apa dari rooftop itu katanya dilihat juga kalau dari rooftop itu katanya dilihat juga korban ini terlihat selimut sama bahkan hingga lintas dan belanjaan Pak di rooftop. Jadi pas turun tuh udah nggak bawa tas, itu gimana Pak? Baik. Iya. Baik. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong
dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Nah, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Ya, jadi mengungkap peristiwa ini diawali dari mengumpulkan sekecil apapun fakta-fakta, dirangkai, disesuaikan, karena dalam proses pembuktian itu harus klop semuanya antara TKP dengan saksi, TKP dengan barang bukti, ya. Dalam peristiwa umum ada lagi kesesuaian antara TKP dengan tersangka dalam kejahatan, peristiwa kejahatan. Ya, dalam peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Sekali lagi bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan atau mencari tahu apakah peristiwa ini nanti ada dugaan pidana atau tidak. Ini masih di tahap itu. Ya, jadi kumpulan fakta-fakta tadi, makanya rangkaian kenapa penyelidik perlu memeriksa teman kerja korban, keluarga korban, orang-orang terakhir yang bersama korban, yang mengantar korban dari titik A ke B dan sebagainya, untuk membuat cerita ini menjadi lebih utuh, ya, disesuaikan dengan barang bukti yang diambil. Itu faktanya yang ditemukan ya, Mbak ya. Izin Pak. Ya. Pak, ini sampai saat ini kan proses penyelidikan masih berlangsung, tapi Ya. saat ini ada rilis dari National Security Agency soal kematian Arya Daru ini, yang mana rilis itu menyebutkan bahwa korban ini tidak bunuh diri tapi dibunuh. Ini kan kalau misalnya informasinya bohong bisa jadi simpang siur di masyarakat luas, jadi minta konfirmasi dari Bapak. Sama tambahin Pak, apa udah keluar belum Yang hasil otopsi? menyampaikan itu siapa? Ada dari ini di medsos Pak. Ya, silakan ditanyakan ke yang menyampaikan ya. Artinya yang jelas fakta-faktanya itu yang kami temukan. Nanti saat pemeriksaan ini sudah selesai semua. Tadi ada beberapa ahli tuh yang dilibatkan ya Mbak ya, Mas ya. Nanti kan hasilnya ada. Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik. Ya, beberapa hasil ahli, tapi beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya. Ya, masing-masing ahli akan kami undang untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya berdasarkan kompetensi keahliannya. Ya, jadi kami juga berpesan kepada masyarakat, mohon disampaikan ya rekan media, agar bijak bermedsos. Namun setiap informasi sekecil apapun itu akan menjadi bahan pertimbangan penyelidik untuk melengkapi fakta dalam mengungkap peristiwa ini. Berarti hoax ya Pak? berarti dipastikan hoax itu Pak? Saya tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengomentari, yang jelas itu adalah bagian yang akan didalami nanti oleh penyelidik ya. Karena zamannya sudah, medsos sudah seperti itu ya, informasi, makanya kami himbau agar bijak bermedsos, hati-hati. Kami mengaturkan juga terima kasih kepada semua pihak yang aktif memberikan informasi. Kami pun juga menampung setiap informasi yang ada, yang beredar di masyarakat ya. Oke, Pak. Yang jelas pedoman dan prinsip-prinsip pengungkapan ini, kami tidak boleh lari dari prinsip pengungkapan berbasis ilmiah, scientific crime investigation, kemudian melibatkan interprofesi berbagai ahli tadi, pengumpulan fakta, kemudian metode pembuktiannya, itu kami pedomani betul. Kami harus rigid, harus hati-hati agar proses ini dapat kami pertanggungjawabkan. Tadi Pak, penegasan aja Pak, dari kasus diplomat ini polisi sudah menemukan adanya pidana atau belum Pak ya? Saya ulangi lagi, Iya Pak. ya. Proses yang kami lakukan, serangkaian proses yang kami lakukan saat ini, Mas, namanya tahap penyelidikan. Jadi
penyelidikan masih berlangsung. Sekali lagi, penyelidikan adalah proses untuk mengungkap apakah peristiwa yang kami temukan, kami dalam ini ada tujuan pidana atau tidak. Ini yang masih berlangsung ya. Oke? Oke ya. Ya, bentar, satu-satu. Pak. Silakan. Aku dulu. Ya, boleh. Pak, kalau dari polisi sendiri udah nemu barang bukti apa aja sih yang disita, Pak? Maksudnya ada apa aja, misalnya laptop berapa, handphone berapa, itu yang disita? Ya, ada beberapa detailnya ya. Tadi sudah, nanti detailnya disampaikan saat akhir ya. Jadi dari mulai TKP itu gudang barang bukti. Ada barang bukti, barang-barang milik korban, kemudian kondisi korban bagaimana, kemudian ada barang bukti lain pendukung, itu semua. Nanti detailnya akan kami sampaikan ya. Siap. Dikit Pak. Adi Pak. Ya. Ada dua Pak. Pertama terkait dengan sampah yang dibuang oleh korban pada saat sebelum kejadian, karena biasanya penghuni di sana rata-rata naruh sampah itu di depan pintu rumahnya gitu. Nah, untuk sampah ini apakah dari hasil pemeriksaan polisi ada kaitannya dengan peralatan yang digunakan korban pada saat ditemukan di TKP? Kemudian yang kedua, dari CCTV yang tadi disita, apakah ada CCTV dari pusat perbelanjaan di mana korban membeli perlengkapan seperti lakban, gunting dan sebagainya? Terima kasih Pak. Ya, jadi semua barang-barang yang terkait dengan pengungkapan peristiwa ini sudah dilakukan penyitaan, ya, diamankan oleh penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Ya. CCTV tadi ada 20 titik, itu juga dilakukan pendalaman bagaimana keseharian korban beberapa hari sebelumnya. Itu merupakan bagian yang didalami. Jadi pertanyaan Mas Adi itu sudah dilakukan semua oleh penyelidik, nanti detailnya akan kami update kemudian. Termasuk Ya. salah satu CCTV yang di pusat perbelanjaan itu ya Pak? Iya, ya ada 20 titik CCTV ya, itu termasuk. Oke. Tadi soal HP yang hilang itu belum ketemu atau gimana Pak? Belum. Itu berarti itu yang membuat sisa penyelidikan atau gimana? Ya, Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses. Oke. Pak Kabit, izin Pak Kabit. Ya, silakan. Boleh dipaparkan juga mungkin yang soal tadi tas yang ditinggalkan di rooftop itu Isinya itu apa isinya aja? apa aja Pak Kabit? Itu yang pertama. Terus Ya, yang kedua, nanti kami jelaskan lebih lanjut ya. Oke. terus yang kedua soal ini Pak Kabit mungkin bisa dijelaskan apa kemudian ahli yang salah satu dilibatkan itu adalah politik dan keamanan, apa konteks dalam hal ini? Nice. Kompolnas, kemudian Komnas HAM dan Kementerian Polkam, Ya, Ya itu Pak. Polkam itu dalam konteks ini apa? audiensi, Ya, ya audiensi, maksudnya kan dia dilibatkan dalam penyelidikan ini. Konteksnya. audiensi, ya audiensi penyidik kepada pihak Kompolnas, kemudian Polkam, kemudian mendatangi TKP bersama-sama dengan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Bisa mungkin dijelasin Pak Kabit soal Polkam ini konteksnya apa? Kenapa kemudian diperlukan audiensi dan semacamnya gitu terlibat dalam penyelidikan ini? Ya, kami menerima penyidik melakukan komunikasi, koordinasi, kemudian melakukan audiensi. Terima kasih Pak. Terkait dengan peristiwa. Oke. Oke? Ini Pak, Adias nih Pak. Ya, Pak, izin kan tadi Bapak bilang bakal mendalami juga ya soal latar belakang korban. Ya. Nah, sejauh ini dari hasil pendalaman penyelidik, apakah ditemukan informasi bahwa korban ini sudah berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya? Kemudian yang kedua, mau penegasan lagi soal yang saat kondisi jenazah saat ditemukan. Itu berarti di muka itu posisinya plastik dulu, baru kemudian Lakban. dililit sama lakban gitu ya, Pak? ya. Jadi proses pemeriksaan oleh tim Apsipor, psikologi forensik masih berlangsung untuk menggali latar belakang korban masih berlangsung ya. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan karena masih berlangsung. Kemudian yang kedua.